Kita lihat ya. Sebuah taman seperti gambar di bawah ini akan dibuat jalan setapak seperti gambar di atas. Lebar jalan setapak adalah 140 cm. Hitunglah luas daerah yang akan ditanami jalan setapak. Maksudnya akan dibuat jalan setapak ya ini ya. Sorry. Nah, jadi yang diarsir itu adalah yang ini. Jadi yang mau dibuat jalanan itu cuma yang ini aja gitu ya, seperempatnya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita tarik garis ini ya. Ini sebenarnya ada dua lingkaran ya, yang besar dan yang kecil. Lingkaran yang besar itu jari-jarinya 7 meter, tuh ya. Lingkaran yang kecil berarti dari sini ke sini ya. Itu jari-jarinya berapa? Karena jalan setapaknya 140 cm, berarti yang ini itu 1,4. Maka besar jari-jari yang kecil itu adalah 7 dikurang 1,4. Jadi 5,6 meter. Begitu. Nah, kemudian bagaimana caranya mencari jalan setapak ini? Maka caranya adalah juring besar gitu ya. Berarti juring yang besar dikurang juring yang kecil gitu ya. Juring yang kecil. Nah, sekarang kita cari juring yang besar itu berarti 1/4 gitu ya, kali luas lingkarannya, kali pi kali r kuadrat. Jadi kali 7 dikurang 1/4 kali pi kali jari-jarinya 5,6 kali 5,6. Maka di sini jadi 1/4. Kamu boleh pakai 22/7, boleh pakai 3/14 ya, bebas. Jadi kali 7 dikurang 1/4 kali 22/7 kali 5,6 kali 5,6. Ini kita coret sini ya, 7. Nanti ini jadi 24, 154/4 tuh ya. Yang ini bisa kita kurang, ini disederhanain ya, 5,6 sama 7. Yang ini bagi 7 10, ini 8. Oke, selanjutnya ini kita boleh bagi ya, 8 sama 10 ya, 4 sama 5. Kemudian atasnya kita kalikan 22 kali 4 itu 88 kita kalikan sama 5,6 gitu ya. 5,6 kali 88 itu dia 492 ya, 0,8 dibagi 20. Oke, selanjutnya ini kita hitung 492,8 dibagi 20 itu 24,64, maka nanti hasilnya adalah 13,86. Maka itu adalah luas jalan setapak yang mau kita cari gitu. Oke, kemudian di soal berikutnya. Bersama lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan melalui 3,4. Artinya tadi ya, bersama lingkaran itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita substitusi nilai ini. X-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan minus 4. Berarti ini 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini berarti 9 tambah 16 sama dengan r kuadrat, sehingga r kuadratnya sama dengan 25. Maka bersama lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadratnya 25. Itu adalah persamaan lingkarannya. Soal berikutnya, bersama lingkaran berpusat di min 2, min 3 dan menyinggung sumbu x. Ingat ya, di materi sebelumnya ketika dia katakan sebuah lingkaran menyinggung sumbu x gitu ya, maka kita lihat pusatnya, maka jari-jarinya itu adalah y-nya, berarti jari-jarinya r-nya itu sama dengan 3. Nah, berarti persamaan lingkaran adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Artinya di sini x min 2 jadinya x plus 2 kuadrat ditambah y min 3 y plus 3 kuadrat sama dengan r kuadrat sama dengan 9. Maka jawabannya adalah yang D. Tuh. Berikutnya, bersama lingkaran yang pusatnya di 3,1, jari-jarinya 4 akar 2. Maka kita masukkan ya, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. X min a-nya 3, x min 3 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat. Kita jabarkan ya, x kuadrat min 6x tambah 9 ditambah y kuadrat min 2y tambah 1 sama dengan 4 akar 2. 4 akar 2 kalau dikuadratin itu artinya 4-nya kita kuadratin jadi 16, akar 2-nya dikuadratin jadi 2. Jadi 32. Ini boleh kita pindah ruas ya. Jadi ini kita min 32 sama dengan 0. Maka persamaan jadi x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y 9 tambah 10 kurang 32 minus 22 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang D ya. X kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y min 22 sama dengan 0. Oke, berikutnya.
P adalah pusat lingkaran yang kelilingnya 4pi, ya. APB 50 luas daerah yang diarsir. Oke, APB ini 50 derajat. Maka luas daerah yang diarsir gitu ya. Dengan diketahui pusat lingkarannya kelilingnya 4pi. Nah, keliling itu kan sama dengan 2πr gitu ya, sama dengan 2, yang ini kelilingnya 4pi sama dengan 2πr. Maka R-nya sama dengan 2 ya. R-nya sama dengan 2. Kemudian kita mau cari daerah yang diarsir. Kita lihat daerah yang diarsir ya. Ini kan dia sudutnya itu adalah 180 derajat berpelurus, tapi yang diarsir ini berarti besar sudutnya adalah 180 dikurang 50. Jadinya 130 derajat. Oke, balik lagi ke sini, berarti luas juringnya adalah besar sudutnya 130 dibagi 360 derajat dikali luas ya. Luasnya adalah πr kuadrat. Berarti ini dikali pi kali r kuadrat. R kuadratnya berarti 2 kali 2 kali 4 gitu ya. Ini kita sederhanakan, 4 sama 360 ya. Ini 90. 0 sama 0 nya habis. Jadinya 13/9 pi cm persegi. Itu adalah luas juring yang diarsir. Kemudian diketahui jari-jari lingkaran ya, jari-jari. Ini kita buat jari-jarinya. Dari B kita tarik ke O boleh, dari A tarik ke O juga boleh. Ini 13 cm. Dan tali busur yang mana? Tali busur dari A ke B gitu ya. Nah, panjang OC berapa? OC itu apotemanya ya. Nah, ketika kita mau menghitung ini, kita nggak perlu panjang dari sini sampai ujung ya. Kita potong setengah aja sehingga kita terbentuk segitiga siku-siku. Kita ambil ya segitiga siku-sikunya di O, ini B. Sorry, ini O-nya di sini. Terus yang ini C-nya ya. C, sininya B. Kita lihat. Jari-jarinya berarti OB. Ini 13. Sedangkan panjang busurnya itu AB ya. Panjang busur AB-nya itu 24, berarti setengahnya ini adalah 12. C 12. Pakai triple Pythagoras bisa ya, atau di sini akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Akar 169 dikurang 144. Akar 25 sama dengan 5. Nah, maka panjang apotemanya berapa? Panjang apotemanya sama dengan 5 itu. Oke, selanjutnya unsur-unsur lingkaran bisa ya. Yang nomor 1 ini pusat lingkaran. Yang nomor 2 ini tembereng gitu ya. Yang nomor 3 karena dia warna hijau nih dari ujung sampai ujung, berarti ini dia meter. Ini dia meter. Yang keempat itu dia nunjuknya cuma yang ini doang. Berarti itu busurnya ya, panjang busur. Kemudian nomor 5 itu adalah juring. Nomor 6 dia nunjuk yang warna oranye aja, berarti nomor 6-nya jari-jari. Nomor 7-nya itu tali busur. Tali busur. Dan yang terakhir nomor 8 ini apotema. Ini adalah unsur-unsur lingkaran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal short answer, nanti kalian menjawab hanya bentuk angkanya saja, tidak usah ditambahkan derajat-derajat gitu ya. Jadi cuma masukin angkanya aja. Nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika besar ACD berarti yang ini, tambah AOD yang ini sama dengan 162. Nah, sekarang kita perhatikan. ACD ini adalah sudut keliling, gitu ya, sudut keliling. Sedangkan AOD itu sudut pusat, gitu ya, sudut pusat. Nah, ACD dan AOD itu sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AD, sehingga berlaku sifat sudut keliling sudut pusat ya. Jadi besar AOD itu sama dengan 2 kalinya besar ACD gitu ya, sudut pusat besarnya 2 kali dari sudut keliling. Nah, kita misalkan nih sudut kelilingnya itu misalkan kita misalkan sudut kelilingnya itu adalah A gitu ya, misalkan A. Maka di sini jadinya besarnya 2A. Nah, berarti sudut ACD tambah sudut AOD sama dengan 162. ACD yang ini kita misalkan A. AOD kita misalkan 2A, berarti A tambah 2A 162. Maka 3A sama dengan 162 sehingga A-nya adalah 162 dibagi 3. Hasilnya adalah 54 derajat. Itu A-nya. Sekarang kita lihat ke pertanyaan. Besar sudut ABD. ABD-nya ini. Oh, ABD-nya itu sudut keliling. Sudut keliling dan dia menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AD. Sehingga besarnya juga sama. Artinya besarnya adalah 54 derajat. Nanti pas